Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Berjumpa kembali dengan saya, Edi Azhar Dinata, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10, asal SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Uus Kurniati, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan guru seni budaya SMP Negeri 8 Tulang Bawang Barat. Kali ini kami akan melakukan supervisi klinis dan percakapannya dengan paradigma berpikir kucing secara langsung. Rangkaian supervisi klinis ini terdiri dari kegiatan perencanaan sebelum observasi atau pra-observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Uus. Waalaikumsalam Pak Edi. Gimana kabarnya Bu Uus? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nanti setelah ini akan diadakan kegiatan observasi, di mana nanti saya akan melakukan pengamatan cara ibu mengajar di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas ibu nantinya. Oke, baik Pak Edi. Nah Bu Uus ya, di sini tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pra-observasi ini? Supaya dalam proses pembelajaran Ibu Uus nanti, Ibu Uus sudah lebih siap dalam melakukan proses pembelajaran dan percaya diri sehingga Bu Uus dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik untuk murid. Begitu Bu Uus. Baik Pak Edi. Di sini Bu Uus ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang Ibu Uus ingin lakukan? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya buat, saya mengajar di kelas 9, yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat membuat sketsa dengan serius dan cermat. Baik Bu Uus, jadi tujuan yang ingin Ibu capai yaitu membuat sketsa dengan cermat dan bagus. Begitu ya Bu Uus ya? Iya, benar Pak Edi. Nah, bagaimana dengan area atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Ya, baik Pak Edi. Jadi dalam seni lukis itu ya, jadi sebelum kita melukis kita membuat sketsa terlebih dahulu. Bisa dibuat sketsa di kertas, bisa dengan menggunakan pensil. Seperti itu Pak Edi. Baik Bu, jadi aspek yang ingin Ibu capai yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu, begitu ya Bu? Iya, benar Pak Edi. Selanjutnya Bu ya, saya ingin mendengarkan rencana pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Dari segi strategi pembelajarannya, model ataupun metode pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas nantinya. Baik Pak Edi, untuk strategi pembelajaran yang akan saya lakukan, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kesiapan murid. Baik Bu. Selanjutnya untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan, saya menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Baik Bu Uus, jadi pembelajaran yang Ibu akan lakukan menggunakan model pembelajaran cooperative learning ya Bu ya? Iya Pak. Kemudian metode yang saya gunakan itu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu Uus, jadi rencananya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas yaitu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, dan Bu Uus menggunakan model pembelajaran
cooperative learning, dan juga Uus menggunakan metode kelompok, kemudian tanya jawab atau diskusi, serta penugasan. Begitu Bu ya? Iya, benar Pak. Nah Bu ya, bagaimana untuk media pembelajaran yang ingin Ibu pakai di dalam kelas nantinya? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan, saya menggunakan video pembelajaran berupa presentasi dari PowerPoint, kemudian LCD proyektor, dan tak lupa juga saya memberikan LKPD. Nah Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Iya Pak, kebetulan besok Selasa saya ada jam pertama itu di kelas 9C. Jadi saya besok Selasa bisa Pak. Nah Bu ya, nanti besok hari Selasa di kelas 9C saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu untuk melihat dari proses pembelajaran Ibu Uus lakukan dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas pembelajaran Bu Uus. Baik Pak Edi. Nah Bu ya, setelah kegiatan pembelajaran yang Ibu telah lakukan, saya sebagai selaku observasinya, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya insya Allah akan didampingi oleh pengajar praktek saya. Baik Pak Edi. Nah Bu Uus ya, sebelum kita akhiri dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita pada siang hari ini? Saya mendapatkan gambaran tentang pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan di kelas. Saya akan merancang media pembelajaran yang nantinya akan saya gunakan dalam pembelajaran di kelas. Baik Bu Uus, keren sekali ya Bu ya. Semoga rencana yang Ibu susun dapat terlaksana di dalam kelas yang Ibu akan lakukan pengajarannya nanti. Saya ucapkan terima kasih Bu Uus ya atas waktunya yang telah bersedia untuk melakukan perbincangan pada percakapan praobservasi siang hari ini Bu ya. Sama-sama Pak Edi. Baik Bu Uus, sampai berjumpa lagi dalam kegiatan observasi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa nanti ya Bu. Baik Pak Edi. Demikianlah percakapan praobservasi yang kami lakukan pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sebelum belajar kita doa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Ya, Kak. Udah mulai. Udah selesai. Ucapkan salam pada Bu Guru. Ya, selamat pagi semuanya. Baik anak-anak, dalam pembelajaran hari ini Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tak berangkat hari ini ada? Siapa? Jalika. Keterangannya apa? Iya, sakit ya. Oke, Ibu absen dulu ya. Adelia Septiani, Adriano Febi, Afgan Afriansyah, Ahmad Khairul Anam, Ais Evan, Anugrah Saputra. Ya anak-anak, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, kita mulai. Tepuk semangat. Ya, terima kasih semuanya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang seni lukis ya. Tapi sebelumnya Ibu pengen tahu dulu, masih ingat nggak materi seni lukis kemarin? Masih ya. Apa sih itu seni lukis? Angkat tangan. Ya, Rahel. Apa Rahel? Iya, benar sekali. Seni lukis adalah pengembangan dari menggambar. Baik anak-anak, sebelum kita sampai ke materi, Ibu akan
tayangkan dulu ya video yang bisa menginspirasi kalian. Itu tentang maestro Indonesia ya, maestro seni lukis ya. Selamat menyaksikan. Jadi anak-anak, melukis itu ya bukan hal yang biasa. Kalau kalian bisa tekuni, ya begitu. Ternyata harganya fantastis ya, mencapai miliaran. Jadi yang punya bakat melukis silahkan kalian asah ya, asah terus. Yang tidak bisa pun kalau kalian asah terus pasti akan bisa ya. Oke, sekarang ibu lanjutkan ke materi. Baik anak-anak, kita belajar tentang melukis ya. Kemarin kita sudah sampaikan tentang tema-tema seni lukis ya. Ada berapa? Ada 6 ya, ada 6 ya. Ada yang tahu apa? Ya, Okta silakan. Apa saja Okta? Iya, benar sekali. Jadi ada 6 tema ya. Yang pertama manusia dengan dirinya sendiri, kamu nggak melukis dirimu sendiri. Kemudian manusia dengan manusia lain, kamu melukis temanmu mungkin atau melukis presiden mungkin ya. Kemudian manusia dengan alam sekitar, kamu melukis tanaman-tanaman, bunga-bunga, hewan-hewan. Manusia dengan alam benda, kamu melukis patung mungkin atau melukis apapun benda mati ya. Baik. Seperti itu. Ya baik anak-anak, ibu sampaikan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan, peserta didik mampu membuat sketsa lukisan ya pada kertas dengan serius dan cermat. Anak-anak, tadi sudah disampaikan tujuan pembelajarannya ya, kalian bisa membuat sketsa. Nah, apa sih sketsa? Ada yang tahu teman-teman? Iya, Wahyu apa sketsa? Iya benar sekali, sketsa adalah gambaran awal. Jadi sebelum kita melukis, kita buat dulu sketsanya. Jadi tidak langsung ya, kalau yang sudah maestro sih biasanya langsung aja. Tapi kita kan tahap belajar, jadi kita buat sketsanya terlebih dahulu. Next. Ini contoh sketsa bunga apa ini nak? Bunga sepatu benar. Jadi kalian terus sketsanya, ini contohnya seperti ini. Kalau kalian mau bikin lukisan bunga sepatu, baru nanti setelah sketsanya jadi bisa kalian bercat ya. Seperti itu. Nanti kita bikin sketsanya di kertas dulu ya. Kalau melukisnya nanti bisa di kain kanvas, tapi sketsanya kita bikin di kertas dulu. Next. Ya, ini tadi Wahyu sudah menjawab, sketsa adalah gambaran awal. Iya benar sekali. Jadi sketsa adalah gambaran awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan ya. Sketsa inilah yang kemudian akan diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna.
sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Seperti itu ya, Nak ya? Dapat dipahami anak-anak? Ya, kalau dapat dipahami. Ya, baik anak-anak. Untuk hari ini Ibu akan tugaskan kalian semua, kalian membuat sketsa. Untuk temanya Ibu bebaskan. Mau kalian menggambar tema manusia dengan manusia lain boleh, atau alam sekitar, contohnya kalian menggambar bunga tadi boleh, menggambar buah-buahan boleh, menggambar hewan boleh, ya. Ibu bebaskan temanya, kan banyak temanya ya, atau mungkin yang abstrak, alam khayal juga boleh. Jadi langkah-langkahnya nanti anak-anak berkelompok ya, nanti bentuk kelompok menjadi beberapa, minimal 4 anak ya. 4 anak itu berdiskusi bersama-sama membuat sketsa ya. Nanti kertasnya dibagikan, kemudian nanti setelah mendapat kertas tolong dikasih garis tepi ya, panjangnya 1 cm, 1 cm garis tepinya. Lalu silakan anak-anak membuat sketsa. Nah sekarang silakan anak-anak membentuk kelompok. Kursinya boleh dibagi minimal 4 anak ya. Berempat. Mejanya dikasih. Kalau sudah Ibu bagikan LKPD-nya ya, silakan dikerjakan. Jadi kalian silakan melukis sketsa ya. Sebelumnya tolong kasih garis tepi terlebih dahulu. Satu kelompok, karyanya 1 aja. Ya, silakan. Tahap yang pertama anak buat ini tadi yang kira berita itu ya anak-anak sudah selesai semua? Kalau sudah selesai kita presentasi ya. Ibu mau tunjuk yang maju duluan. Ayo bawa satu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Oka, Samet, mempresentasikan hasil kami memilih menggambarkan yaitu bunga tulip. Alasan kami memilih bunga tulip karena bunga tulip merupakan bunga yang indah dan warna biru. Bunga tulip menggambarkan damai dan benar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang bertanya, Silakan. Ya, ada yang mau tanya? Enggak. Ya, semua ini. Ya, silakan. Ais. Ya, apakah filosofi bunga tulip? Ya, bunga tulip itu melambangkan damai dan benar. Ada lagi? Cukup? sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi
Mama ya. Bebek ya, macam-macam ya. Biasa ibu kalian ya. Ibu sangat mengapresiasi ya. Di penghujung pertemuan ini ya, ibu mau sampaikan tentang yang akan kita lakukan di pertemuan berikutnya ya. Dalam berikutnya kita praktek ya, praktek melukis di kanvas. Jadi tolong sketsa yang sudah kalian buat tadi silakan bisa dibawa. Kalian buat lagi di kanvas, langsung kita lukis, kita beri cat ya. Begitu ya anak-anak ya, siap ya untuk ke depan? Ya. Baik, sebelum ibu tutup, apa sih kesimpulan pembelajaran hari ini? Silakan angkat tangan, ada yang tahu? Ya, silakan Okta, apa kesimpulannya belajar hari ini? Kesimpulannya adalah hari ini kita belajar membuat sketsa lukis. Sketsa adalah gambaran awal yang akan kita buat sebagai lukisan. Caranya kita goreskan pensil gambar yang kita inginkan pada kertas atau media lainnya. Iya, benar sekali ya. Hari ini kita belajar membuat sketsa gambaran awal lukis minggu depan ya Nak ya. Untuk tugas berikutnya, anak-anak nanti akan melukis ya, melukis di kanvas. Jadi tolong alat dan bahannya dibawa, sketsanya juga jangan lupa dibawa ya Nak ya. Sketsa yang kalian buat tadi jangan lupa dibawa. Oke, siap? Ya. Ya. Untuk menutup pertemuan hari ini silakan diperjelas keduanya. Ya, Bro. Doa mulai. Belajar, kita belajar pada guru. Selamat siang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Berjumpa kembali dengan saya Edi Azhar Dinata, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Di sini kami telah melakukan pra-observasi, kemudian dilanjutkan observasi di kelas, dan saat ini akan melakukan pasca observasi. Saya masih ditemani bersama rekan saya, Ibu Uus Kurniati SPD, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat menyaksikan untuk percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Uus. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu Uus? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah Bu ya. Baik Bu Uus, dari percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Uus terkait jalannya proses observasi di kelas tadi. Dengan tujuan Bu Uus ya untuk melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Uus telah lakukan. Nah Bu Uus ya, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Uus saat dilakukan observasi di kelas tadi? Saat di awal pembelajaran sedikit tegang Pak, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Bisa dibicarakan kembali Bu ya, area pengembangan apa yang Ibu lakukan selama proses observasi di kelas? Ya baik Pak, untuk area pengembangan kognitif ini siswa dapat memahami tentang pengertian sketsa seni lukis. Dan area pengembangan keterampilan siswa dapat membuat sketsa pada kertas. Oh baik Bu Uus ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Uus ya, terkait perencanaan apakah di dalam RPP yang Bu Uus buat
dapat tersampaikan secara sistematis. Menurut saya, apa yang sudah saya buat dalam RPP sudah saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Intinya sudah saya terapkan walaupun memang masih ada sedikit kekurangan. Nah, jadi menurut Bu Uus semuanya telah diselesaikan. Namun perlu ada peningkatan ya Bu? Ya Pak, benar. Jadi masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Nah Bu Uus ya, dari observasi tadi, apa hambatan atau kendala pada saat dilakukan observasi di kelas? Hambatan yang sering terjadi ya Pak, sepertinya sama dengan rekan-rekan yang lain, di mana masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam kegiatan kelompok. Oh ya Bu ya, jadi intinya masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Nah, kira-kira Bu Uus ya, menurut Ibu, apa yang membuat siswa itu menjadi kurang aktif? Mungkin dalam pembagian kelompok itu harus sesuai dengan gaya belajarnya Pak. Karena saat saya membagi kelompok itu secara acak Pak, jadi kurang efektif. Baik ya Bu, berarti ini sebagai catatan pembelajaran untuk kedepannya ya Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan ya Bu Uus. Saya tunggu cerita berikutnya Bu Uus ya, apakah sudah terlaksana dengan baik. Nah kira-kira Bu Uus ya, kapan kira-kira Bu Uus akan melaksanakan rencana selanjutnya? Mungkin untuk waktu dan tempat belum bisa saya konfirmasikan Pak, tapi insya Allah saya akan melakukan hal yang telah direncanakan. Baik Bu Uus, terima kasih atas jawabannya ya. Sama-sama Pak Edi. Mudah-mudahan Bu Uus ya, apa yang telah kita berbicarakan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk saya dan juga dapat bermanfaat untuk Bu Uus. Amin. Mungkin cukup sampai di sini Bu ya percakapan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah percakapan coaching bersama rekan sejawat saya, Ibu Uus Kurniati, Sarjana Pendidikan, dan saya sendiri, Edi Azhar Dinata, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kami telah menyelesaikan kegiatan supervisi dari sebelum observasi atau pra-observasi, kemudian dilanjutkan observasi di kelas, dan terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.